Perkenalkan, saya hamba Allah. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Ustadz, saya memiliki penyakit yang sangat parah. Semakin hari keadaannya semakin parah. Saya telah melakukan berbagai macam pengobatan, tetapi belum membuahkan hasil. Saya tetap berusaha untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit saya. Tetapi bukannya membaik, malahan keadaannya semakin memburuk. Saya merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Ketika saya berada di titik pasrah, Allah membuka kebenaran yang selama ini tidak saya ketahui. Ternyata penyakit yang saya derita selama bertahun-tahun ini bukanlah penyakit biasa, melainkan penyakit kiriman atau buatan orang. Saya sangat hancur, Ustadz. Rasanya saya tidak bisa menerima takdir buruk yang saya alami. Tetapi saya bersyukur Allah membuka kebenaran itu. Tak lepas itu saja, hadir lagi ujian yang lainnya. Ada orang jahat yang ingin menghancurkan keluarga saya. Bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali. Dia buat rumah saya terasa panas auranya dan ingin merenggut harta benda kami. Dan ia tutup mata pencaharian kami, seakan tidak puas sampai ingin menghancurkan kehidupan kami secara halus. Ini dalam tanda kurung mengirimkan santet. Rasanya perasaanku sangat-sangat hancur. Memang semua ini terjadi dengan izin Allah. Tapi tolong ajarkan saya ridho dengan takdir yang sangat berat ini. Rasanya saya tidak mampu, tidak kuat. Rasanya ingin menyerah. Saya lelah, Ustadz. Sekarang saya sudah belajar memaafkan mereka, menjaga jarak darinya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, hati ini sangat sakit atas perlakuannya terhadap kami. Saya belajar mengikhlaskannya, tetapi hati ini belum ikhlas, belum ridho, karena sampai sekarang saya masih ketakutan, trauma, dan hati saya masih terluka. Saya tidak mempunyai keinginan untuk membalas, tetapi saya mengharapkan keadilan dari Allah atas perlakuan jahat mereka kepada saya. Pertanyaannya, Ustadz, 1, adakah doa agar terhindar dari sihir dan orang-orang yang ingin berbuat jahat? Yang kedua, bagaimana caranya ridho dengan takdir Allah agar sakit di hati saya dan trauma saya bisa sembuh? Dan yang terakhir, bolehkah kita meminta keadilan kepada Allah atas perlakuan mereka terhadap saya? Dalam pilihan ini ada harapan, dan ini sunnah Nabi. Hijrah secara fisik. Jadi maksudnya kayaknya di tempat itu memang ada banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita jadi rentan, yang membuat kita jadi tertutup, ada hijab. Maka menurut saya dia siapkan dirinya dan keluarganya, mungkin termasuk pekerjaan segala macam, buat hijrah. Antara hijrah keluar dari rumah itu, atau kalau saya boleh menyarankan lebih jauh lebih baik hijrah luar kota. Start a new life, memulai kehidupan yang baru. Karena ketika Nabi disakiti terus menerus selama 13 tahun di kota Mekah, maka pada akhirnya satu-satunya jalan keluar yang Allah sarankan kepada Nabi waktu itu adalah, yang Allah perintahkan kepada Nabi waktu itu adalah hijrah ke Madinah dan start a new life di Madinah. Bukan meninggalkan kota Mekah, hanya pindah. Yang nanti ketika Nabi sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan, sukses, berada di versi terbaik dirinya di kota Madinah, Nabi balik lagi ke Mekah untuk membebaskan. Jadi
pilihan hijrah dalam urusan pribadi kita itu adalah kadang-kadang kalau kita berada di sebuah lingkungan yang buruk, toxic, abusive, mungkin kita udah sabar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kesabaran itu bukan hanya tentang bertahan di situ. Kesabaran itu tidak menyerah, ya. Jadi definisi sabar itu tidak menyerah. Dan gak menyerah itu apa? Fight-nya atau strugglingnya kan gak harus tentang tetap di situ kan? Kalau kita pindah ke tempat lain, itu bagian dari kita fighting. Kita lagi berjuang untuk mendapatkan yang lebih baik. Baru dibilang gak sabar kalau kita nyerah. Kalau kita kemudian berputus asa, baru dibilang gak sabar. Tapi kalau kita masih tetap fight, kita tetap berjuang, walaupun mungkin caranya dengan pindah, gak tinggal di situ lagi, gak ngantor di situ lagi, itu bukan berarti lo nyerah lo, gak ngantor di sini lagi. Enggak, orang yang resign itu bukan nyerah. Itu bagian dari dia berjuang mencari kesempatan-kesempatan lain. Jadi jangan langsung dijudge atau dipaksa bahwa sabar itu bertahan di situ, enggak. Ada kondisi di mana misalnya rumah tangga itu gak mungkin lagi dipertahankan. Salah satunya berkhianat sampai bawa penyakit ke rumah misalnya, atau dia main fisik, KDRT. Kan ini hal-hal yang gak bisa ditolerir ya. Maka ketika salah satunya ingin bercerai, nggak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, bukan berarti dia kurang sabar. Kenapa dia bercerai? Dia ingin menyelamatkan anak-anak dari rumah tangga yang toksik. Dia ingin menyelamatkan anak-anak dari penyakit yang dibawa oleh pasangannya dari luar. Dia ingin menyelamatkan anak-anak dari inner child karena sering dipukul sama orang tuanya misalnya. Apakah dia berarti nggak sabar? Sabar. Cuman sabar itu tidak harus selalu bertahan di satu kondisi. Yang penting dia bertahan untuk tetap berjuang. Maka hamba Allah kalau misalnya dirasa udah sabar sekian lama di situ ternyata emang nggak ada jalan keluar, menurut saya mungkin pilihan hijrah perlu difikirkan. Kalau bisa hijrah lebih jauh lebih bagus. Start a new life sampai benar-benar terputus aja hubungan dengan orang-orang yang abusive dan toksik tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11, "Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Bersabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka dan tinggalkanlah mereka dengan cara baik-baik. Tinggalkanlah. Hajran, hijrah. Disuruh sama Allah pindah aja, udah jangan di situ lagi gitu. Tergantung kita mau memaknai makna hijrah seperti apa. Jadi itu solusi yang pertama, start a new life, mulailah kehidupan yang baru tanpa dihalang-halangi dan diganggu oleh orang-orang yang abusive dan toxic ini. Dan itu insya Allah bukan memutuskan silaturahim, tapi itu menghindari keburukan. Yang kedua, saya yakin hamba Allah ini udah mengamalkan zikir-zikir untuk menolak sihir ataupun semacamnya ya. Tinggal mungkin kayaknya butuh konsultasi dengan selain psikiater, konsultasi dengan ustadz yang memang spesialis di bidang itu. Saya bukan spesialis di bidang itu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketemu walid ya. Nanti macam-macam kan, disuruh ini, disuruh itu, segala macam. Akhirnya malah jadi masalah baru gitu kan. Apalagi kalau namanya ternyata Dewi gitu. Bahaya nanti. Tiba-tiba walid nak Dewi boleh? Tak boleh. Ya, jadi cari ustadz yang spesialisasinya di bidang kayak gitu-gitu. Masalah sihir, masalah ruqyah, masalah kesurupan, masalah guna-guna kayak gitu-gitu. Kebenaran saya bukan spesialis ya sihir. Saya spesialisasi anak muda nongkrong. Jadi agak kurang terlalu mendalam literasi tentang persihiran. Tapi saya punya beberapa orang teman ustadz yang juga emang spesialisasi di bidang itu, dan insya Allah orangnya tuh orang yang solih dan amanah yang saya kenal. Bukan yang aneh-aneh. Yang ketiga pertanyaannya? Biar sembuh sakit hati sama traumanya Ustaz. Jangan fokus ke orangnya dulu. Fokus ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau sembuh, jangan fokus ke dia. Fokuskan kepada kehidupan kita sendiri. Makanya jangan sampai kehidupan kita tuh terganggu lagi sama dia. Coba putus rantai yang membuat kita terhubung dengan dia. Sehingga ketika kita udah bisa fokus dan bangkit, insya Allah rasa marah itu perlahan-lahan akan reda. Marah itu kan susah reda kalau kita masih sakit kan. Kalau kita masih terganggu kan. Sekarang fokusnya coba sembuhkan diri kita.
coba fokus dengan kehidupan kita pribadi,